Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhuda Ahmad Prianton dari SD Negeri Bulu Payung 01, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Saya akan membawakan dongeng tentang Arka Bumi. Pada zaman dahulu, di kerajaan Tarumajaya, hiduplah seorang raja bernama Durjaya yang sangat tamak. Pada suatu hari, saat ia sedang bersantai di balkon istananya, matanya tertuju pada sebuah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. "Ah, betapa indahnya gunung itu," gumamnya kagum. "Jika aku membangun istana baru di puncak gunung itu, pasti akan terlihat lebih megah dan membuatku semakin berkuasa." Tanpa berpikir panjang, Raja Durjaya langsung memanggil para pengawalnya. "Panggil semua penebang kayu," perintahnya tegas. "Saya ingin semua pohon di hutan itu ditebang habis untuk membangun istana baru." Para penebang kayu pun melaksanakan perintah raja. Dengan kekapak dan gergaji mereka pun memotong pohon-pohon besar yang selama ini menjadi rumah bagi banyak hewan. Burung-burung berterbangan, monyet-monyet berteriakan kesakitan, dan rusa-rusa berlarian ketakutan. Di dalam hutan yang semakin gundul itu, hiduplah Pati Florentina, penjaga hutan yang bijaksana dan cantik. Hati Pati Florentina hancur melihat kehancuran hutan yang ia cintai. "Wahai manusia yang sangat tamak," teriaknya dengan suara lantang, "kalian telah merusak rumah kami. Karena perbuatan keji kalian, kutukan akan menimpa kalian." Benar saja, tidak lama sesudah kutukan Pati Florentina diucapkan, bencana alam mulai melanda kerajaan Tarumajaya. Hujan deras mengguyur tanpa henti, menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang. Selain itu, hewan-hewan hutan yang kehilangan tempat tinggal menjadi marah dan menyerang desa-desa di sekitar kerajaan. Mereka menyerang ladang, merusak rumah-rumah penduduk, dan bahkan melukai beberapa orang. Warga desa hidup dalam ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. "Ini semua salah raja," teriak salah seorang warga. "Ia telah membuat kita menderita." Pada saat dan detik itu, muncullah seorang kesatria pengembara bernama Arka Bumi. Kesatria Arka Bumi dikenal memiliki kekuatan yang unik, yaitu dapat berkomunikasi dengan hewan. Ia datang ke desa yang dilanda bencana dan segera mencari tahu apa yang terjadi. Setelah berbicara dengan para hewan, kesatria Arka Bumi mengetahui bahwa mereka marah karena kehilangan rumah. "Kalian tidak perlu takut," ucap kesatria Arka Bumi menenangkan hewan-hewan itu. "Saya akan membantu kalian." Dengan kekuatannya, kesatria Arka Bumi mampu meredakan amarah hewan-hewan itu. Ia mengajak mereka untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Kesatria Arka Bumi mengajak mereka ke sebuah lembah yang subur dan tersembunyi. Lembah itu memiliki sumber air yang segar dan tanaman hijau yang lebat. "Di sini kalian bisa hidup dengan tenang," ujar kesatria Arka Bumi. Hewan-hewan hutan sangat bersyukur atas kebaikan kesatria Arka Bumi. Mereka pun berjanji akan selalu mengingat kebaikan kesatria Arka Bumi. Seekor burung hantu tua yang bijaksana kemudian berkata, "Wahai kesatria Arka Bumi, kami akan selalu berhutang budi padamu. Jika suatu saat kau membutuhkan bantuan kami, janganlah ragu untuk memanggil kami." Kesatria Arka Bumi tersenyum. "Terima kasih atas tawaranmu," jawabnya.
Aku yakin kita akan selalu bersahabat. Sementara itu, Raja Durjaya sangat menyesali perbuatannya. Ia merasa sangat bersalah atas penderitaan yang dialami rakyatnya. Setiap malam, ia selalu bermimpi buruk tentang bencana alam yang telah menghancurkan istananya. Suatu malam, Raja Durjaya memutuskan untuk mengunjungi hutan yang telah hancur. Ia ingin mengetahui kerusakan yang telah ia sebabkan. Tiba-tiba Raja Durjaya mendengar suara tangisan. Ia mencari sumber suara itu dan menemukan seorang anak kecil yang sedang menangis di bawah pohon yang tumbang. Anak kecil itu ternyata adalah anak dari seorang penebang kayu yang tewas dalam bencana. Raja Durjaya merasa sangat sedih. Ia menggendong anak kecil itu dan membawanya kembali ke istana. Ia berjanji akan merawat anak kecil itu seperti anaknya sendiri. Kesatria Arkabumi ingin membangun kembali hutan yang telah hancur. Ia mengajak semua penduduk kerajaan Tarumajaya untuk ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon. Dengan semangat yang tinggi, mereka bekerja sama menanam berbagai jenis pohon. Ada pohon jati, pohon mahoni, pohon mangga, dan masih banyak lagi. Mereka juga membuat lubang-lubang kecil di tanah untuk tempat hidup cacing tanah. Setelah bencana itu selesai, Kesatria Arkabumi mengumpulkan semua rakyat kerajaan Tarumajaya. Ia menjelaskan kepada mereka betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan memberikan kita udara yang bersih, air bersih, dan tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup. Jika kita merusak hutan, maka kita merusak kehidupan kita sendiri, kata Kesatria Arkabumi. Mendengar penjelasan Kesatria Arkabumi, Raja Durjaya dan rakyatnya sangat menyesali perbuatannya. Mereka berjanji untuk tidak akan merusak hutan lagi. Mereka akan menjaga hutan dan merawatnya dengan baik. Raja Durjaya menjadi raja yang adil. Ia selalu memerintahkan dengan adil dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Ia juga selalu mengingatkan rakyatnya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kesatria pun menjadi pahlawan bagi seluruh rakyat kerajaan Tarumajaya. Ia dihormati, dicintai oleh semua orang. Ia bahagia di kerajaan Tarumajaya bersama dengan hewan-hewan kesayangannya. Pesan moral dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa alam adalah rumah kita bersama. Kita harus selalu menjaga dan melestarikan alam agar tetap indah dan lestari. Jika kita merusak alam, maka kita akan merusak kehidupan kita sendiri. Mari kita menjadilah bumi ini tempat yang lebih baik dan generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.